Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas Zoom ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu perbanyakan tanaman secara generatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenny Lucy Anggraini yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Agung Wirakusuma, Aldo Prawidi Ridho Ilahi, Andini Kurnia Putri, Arjun Dwi Adinata, Bagas Prayoga, Deski Arian, Diana, Fadil Hibatullah, Ferawati, Iputu Aditya Ardana, Intan Mitrawati, Jenny Lucy Anggraini, Jepri Wisnu Wardana, dan M. Agung Juliansyah. Dan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, dan penutup. Baiklah, pertama-tama kita langsung saja buka acara ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Agung Wirakusuma. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Sini ada benih. Untuk mencari benih yang berkualitas atau bagus, kita harus mencari benih yang kemurniannya tinggi, daya kecambahnya tinggi, kadar air rendah, dan sehat. Next. Ya, di sini ada klasifikasi benih. Klasifikasi benih. Contoh klasifikasi benih yaitu benih penjenis berwarna label yaitu kuning. Dan ada benih dasar yang berlabel putih. Kemudian benih pokok berlabelkan ungu. Dan yang terakhir ada benih sebar yang berlabel biru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldo. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama yaitu setiap tanaman mempunyai cara dan ciri sendiri dalam pembiakan atau perbanyakan. Yang kedua yaitu perbanyakan secara generatif. Perbanyakan dengan biji hasil proses pembuahan. Jadi perbanyakan generatif itu menggunakan perbanyakan dengan biji yang hasilnya yaitu diproses melalui pembuahan. Dan yang ketiga yaitu alat perbanyakan generatif pada tumbuhan biji tertutup atau agiospermae adalah bunga. Yang keempat yaitu perbanyakan secara generatif dilakukan dengan menanam biji yang dihasilkan dari penyerbukan antara bunga jantan atau sekuk sari dan bunga betina kepala putih. Yang kelima, secara alami proses penyerbukan terjadi dengan bantuan angin atau serangga. Jadi pada proses perbanyakan secara generatif itu dibantu oleh adanya bantuan oleh angin dan serangga. Berikutnya yaitu pengertian filosofis benih adalah simbol dari suatu awal kehidupan. Jadi benih itu yaitu suatu simbol awal kehidupan. Jadi tidak ada benih ya tidak ada awal kehidupan. Ia merupakan inti dari kehidupan dari alam semesta. Yang ketiga yaitu kegunaannya yang penting dalam konteks teknologi produksi benih adalah sebagai penyambung siklus kehidupan tanaman. Keuntungan dan kekurangan perbanyakan generatif. Keuntungannya yaitu sistem perakaran yang kuat. Kedua, masa produktif lebih lama. Yang ketiga, lebih mudah diperbanyak. Yang keempat, lebih tahan terhadap penyakit yang berasal dari tanah. Yang kelima, memiliki keragaman genetik yang lebih tinggi. Kekurangan dari perbanyakan generatif
yaitu waktu berbunganya lebih lama. Yang kedua, anakan berbeda dengan induknya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Andini Kurnia Putri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benih. Yang pertama yaitu pengertian benih. Benih itu biji yang dipersiapkan untuk tanaman yang telah melalui proses seleksi sehingga diharapkan dapat mencapai proses tumbuh yang besar. Benih itu dapat berupa biji, bagian generatif, seperti jagung, kedelai, dan kacang hijau. Contoh perkembangbiakan secara generatif atau biji yaitu memiliki arti yang perkembangbiakan dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yaitu yang kedua bagian vegetatif atau klon. Perbanyakan tanaman secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Contohnya seperti umbi pada tanaman kentang atau bawang merah. Yang kedua yaitu stek pada tanaman ubi kayu atau ubi jalar. Yang ketiga, akar pada tanaman sukun. Dan yang terakhir, tanaman utuh, seperti pada pemangga dan alpukat. Bagian-bagian biji. Yang pertama, ada embrio. Embrio yaitu adalah suatu tanaman baru yang terjadi dari bersatunya gamet-gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Yang kedua ada jaringan penyimpanan cadangan makanan yang terdiri dari endosperm, kotiledon, dan perisperm. Endosperm adalah jaringan triploid yang terdapat pada biji, hasil dari penyatuan dua inti polar, gametofit betina dengan satu inti gamet jantan, yang berbeda dengan embrio dalam jumlah kromosomnya. Yang ketiga, yaitu pelindung biji. Berkembang dari jaringan integrumen yang semula mengitari ovula atau bakal biji. Tatkala biji masak, kulit biji ini dapat setipis kertas, misalnya pada tanaman kacang tanah, atau tebal dan keras seperti pada kelapa. Kulit biji ini berguna untuk menjaga lembaga dari kekeringan dan kerusakan mekanis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bagian-bagian biji. Di sini kita bisa lihat bagian-bagian biji seperti ini. Ada bagian epikotil, hipokotil, kotiledon, plumula, dan radicula. Epikotil merupakan sebuah ruas batang yang dimana akan berasal dari daun lembaga yang akan memiliki sebuah bentuk batang serta daun. Hipokotil merupakan sebuah bentuk dari batang yang dimana berasal dari sebuah kecambah yang dimana biasanya akan dapat ditemukan di bawah kotiledon dan juga akan berada di atas radicula. Kotiledon yaitu organ cadangan makanan pada biji sekelompok tumbuhan, sekaligus organ fotosintetik pertama yang dimiliki oleh tumbuhan yang baru saja berkecambah. Plumula yaitu
bagian dari embrio tumbuhan yang akan berkecambah menjadi tunas tanaman. Dan yang terakhir, radicula, yaitu bagian embrio yang terletak di bagian dasar dan berfungsi sebagai akar embrio tersebut. Next. Struktur embrio. Struktur embrio yaitu 1 epikotil sebagai calon pucuk, 2 hipokotil sebagai calon batang, 3 kotiledon sebagai calon daun pertama, 4 radikel atau radicula sebagai calon akar. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas Prayoga. Monocotyledon atau tanaman berbiji tunggal. Jadi yang pertama ada endosperm, yaitu endosperm adalah cadangan makanan. Kemudian yang kedua ada cotyledon. Kemudian ada Cleopastelis. Kemudian ada epikotil. Kemudian ada hipokotil dan ada radikal. Terus ada seed coats Fostu Ofriwell. Kemudian tanaman dikotil. Jadi ada epikotil, hiperkotil, radikal, seed coats dan kotiledon. Jadi struktur biji dikotil itu ada kulit biji, bagian yang melapisi biji, kemudian ada plumula, calon daun, epikotil, terdapat di atas pangkal atau batang, kemudian ada hipokotil, bagian pangkal batang, kemudian ada radicula, terdapat pada ujung pangkal atau calon akar, dan ada cotyledon, cadangan makanan. Next tuh. Jadi struktur. Jadi yang udah saya jelaskan tadi ya, yang pertama itu pada tanaman monokotil itu ada kulit biji. Kulit biji itu bagian yang melindungi plumula. Kemudian ada epikotil. Terus ada hipokotil dan cotyledon. Selanjutnya biji hijau dikotil dengan cotyledon tebal. Jadi ini yang atas juga ada kulit biji, kemudian ada endosperma, terus ada epikotil atau terdapat di bagian atas pangkal atau batang, kemudian ada hipokotil terletak di bagian pangkal atau batang juga, kemudian ada radicula terdapat pada ujung pangkal atau calon akar. Next dulu. Embrio yang terdapat dalam biji merupakan hasil akhir dari suatu siklus generatif pada tanaman yang prosesnya terjadi dalam wadah bunga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dizky Aryan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Bagas. Proses pembentukan biji. Pembentukan satu pertama, pembentukan benang sari dan putik dalam kuncup bunga. Yang kedua, organ bunga siap reproduksi. Yang ketiga, polinasi. Yang keempat, perkecambahan serbuk sari. Yang kelima, fertilisasi. Yang keenam, pertumbuhan embrio. Yang ketujuh, pemasakan biji. Next.
Di sini ada struktur-struktur bunga. Yang pertama, benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Yang kedua, di dalam kepala sari terjadi pembentukan bentuk sari polen. Yang ketiga, bagian-bagian putik yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Yang keempat, bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat kandungan lembaga yang mengandung sel telur. Di sini ada struktur-strukturnya. Yang pertama, stamen, benang sari, antera, kepala sari, filamen, benang sari, sarpel, butik, sigma, kepala putik, siklus, tangkai putik, ovarium, bakal buah, sepal, mahkota, ovule, bakal biji, respetakel, dasar bunga, petal, mahkota. Di sini ada strukturnya, yaitu yang pertama stamen, after, filament, sigma, sarpai, sidley, ovire, pantai, spell, ovule, restutasele, next. Bagian-bagian organ bunga. Yang pertama, bagian perhiasan bunga. Bagian bunga yang berbentuk lembaran seperti daun, yaitu kelopak dan mahkota bunga. Yang kedua, alat kelamin bunga. Alat perbanyakan jantan yaitu benang sari, dan alat perbanyakan betina yaitu putik. Benang sari biasanya berada pada lingkaran sebelum luar putik. Ada kepala putik itu yang di atas sendiri, tangkai putik, bawah kepala itu kepala sari, tangkai sari, mahkota, bangkai buah, kelopak, tangkai bunga. Yang kedua itu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Next. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diana. Oke, di sini saya akan melanjutkan pematerian dari sesi. Tipe-tipe bunga tanaman berdasarkan kelengkapan alat kelamin bunga, yaitu ada dua. Satu, bunga sempurna. Bunga mempunyai benang sari dan putik dalam satu tangkai bunga. Contoh, bunga sepat. Dua, bunga tidak sempurna. Bunga hanya mempunyai salah satu macam alat kelamin, benang sari saja atau putik saja, bisa dalam satu atau dua tanaman. Next. Bunga tidak sempurna dibagi dua jenis, yaitu bunga brumah satu, monocoeus. Bila bunga jatah dan bunga betina terdapat pada satu tanaman walaupun terpisah, contoh jagung matimun. Dua, bunga berumah dua. Dioecious, bila bunga jantan dan betina terdapat pada individu tanaman yang berlainan, contoh salak melinjo, pepaya. Tiga, bunga lengkap, pasti bunga sempurna dan dilengkapi dengan perhiasan bunga. Oke, pematerian saya akan dilanjutkan oleh Perawati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil. Yaitu benang sari dan putik.
Bunga tidak sempurna yaitu dalam satu bunga hanya memiliki satu alat kelamin, yaitu benang sari atau putik saja. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari sebagai sel kelaminnya. Putik merupakan alat kelamin betina yang menghasilkan ovum sebagai sel kelaminnya. Yang pertama itu ada mahkota bunga atau corolla. Merupakan salah satu dari perhiasan bunga selain kelopak bunga. Helai mahkota bunga disebut sebagai petal. Mahkota bunga seringkali mudah dikenali karena ukurannya yang relatif besar dan berwarna mencolok untuk memikat serangga penyerbuk. Fungsi dari mahkota bunga itu sendiri untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar. Yang kedua, benang sari atau stamen ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari atau filamen. Dan pada ujung tangkai sari, kepala sari atau anter. Anter biasanya terdiri dari 4 kotak sari disebut mikrospor nagia. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang ketiga itu ada kepala putik. Adalah salah satu dari bagian dari putik atau alat kelamin wanita pada bunga. Pada bunga, alat kelamin wanita pada penyerbukan antara lain ada tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik tadi akan membentuk tabung menembus kepala putik sampai ke bakal biji. Fungsi kepala putik sendiri ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Yang keempat ada kelopak bunga atau plasy. Adalah perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran tertular. Helai kelopak bunga disebut sebagai sepal. Kelopak biasanya berwarna hijau dan kurang menarik apabila dibandingkan dengan mahkota bunga. Kelopak bunga menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi kuncup bunga dan bagian-bagian bunga lainnya dari gangguan luar. Mahkota bunga atau tajuk merupakan rangkaian daun bunga setelah kelopak bunga. Yang terakhir, ovarium atau bakal buah. Bagian putik yang menyimpan sel telur, letaknya ada di pasar bunga. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progestrogen. Bagian organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat terjadinya fertilisasi adalah tuba falopi atau yang disebut juga oviduk. Setelah sel telur matang, ia akan melewati tuba falopi. Next. Polinasi atau penyerbukan. Serbuk sari yang jatuh pada permukaan kepala putik akan berkecambah dan membentuk tabung sari yang akan tumbuh memanjang melalui tangkai putik menuju ke bakal biji. Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari kepala putik dengan berbagai cara dan perantara. Perantara penyerbukan dapat melalui angin, hewan, atau serangga, air, dan manusia. Tipe bunga akan menentukan kecenderungan tipe penyerbukan tanaman. Jenis-jenis penyerbukan autogami. Next. Jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri, autogami atau self. Bila serbuk sari berasal dari bunga yang sama, contoh kacang kedelai, kacang tanah, cabai, dan tomat. Autogami sering terjadi pada saat bunga belum mekar, disebut self-pleistogamy. Contoh padi, kacang kedelai, dan kacang tanah. Yang kedua, penyerbukan silang, allogamy atau cross. Bila serbuk sari berasal dari B, tanaman lain tetapi masih dalam satu spesies atau jenis. Contoh jagung, apel, alpukat, salak, kol, wortel, seledri, bawang merah, ketela pohon, ubi jalar, semangka, dan mentimun. Next.
Dikogami dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potandri. Bila serbuk sari suatu bunga masak lebih dulu daripada putiknya, contohnya bunga jagung, seledri, dan bawang bombay. Yang kedua, protogini. Bila putik suatu bunga masak lebih dulu dari serbuk sarinya, contohnya bunga kupis dan alpukat. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ferawati. Contoh tanaman dari protriandi adalah bunga betina dan bunga jantan pada tanaman mentimun. Biasanya, bunga jantan memiliki letak bakal buah di bawah mahkota bunga. Bunga betina memiliki bakal buah berbentuk lonjong yang membengkak. Dan contoh tanaman protogami adalah jagung. Jagung termasuk tumbuhan berumah satu karena terdapat putik dan benang sari dalam satu tumbuhan. Namun berdasarkan penelitian, hanya 5% penyerbukan yang dilakukan dari tumbuhan yang sama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iputu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada tanaman salak, di mana sebelah kiri kita melihat bunga jantan dan sebelah kanan ada bunga betina. Salak adalah tanaman berumah dua. Tanaman berumah dua adalah tanaman yang hanya memiliki satu jenis kelamin dalam satu tumbuhan, sehingga bunga jantan dan bunga betina tidak terdapat dalam satu pohon yang sama atau disebut dioecious. Jadi proses penyerbukan untuk tanaman salak ini dibantu oleh penyerbukan alami dan bantuan manusia. Next. Selanjutnya penyerbukan alami atau angin, yang disebut juga anemogami. Contohnya pada tanaman jagung. Prosesnya yaitu angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Yang kedua, serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin, lalu serbuk sari menempel pada putik bunga jagung lain. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan angin yang berhembus. Penyerbukan dengan angin biasanya terjadi dengan pada bunga dengan mahkota kecil dan warna tidak mencolok. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Fitrawati. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Iputu. Penyerbukan buatan atau antropogami dilakukan oleh manusia karena terdapatnya faktor yang dapat membantu penyerbukan. Contohnya itu tanaman vanili. Jadi penyerbukan antropogami itu penyerbukan yang dilakukan oleh bantuan perantara manusia atau adanya campur tangan manusia karena ada beberapa tanaman yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyerbukan sendiri sehingga memerlukan perantara atau bantuan manusia. Contohnya tanaman vanili. Tanaman vanili ini tidak dapat menyerbuk sendiri meskipun benang sari dan putiknya berada dalam satu bunga karena kepala putiknya tertutup oleh lidah bunga atau labellum yang menghalangi terjadinya penyerbukan secara alami. Oleh karena itu, tanaman vanili ini perlu bantuan oleh manusia untuk melakukan penyerbukan. Kemudian bantuan manusia bisa dilakukan secara silang maupun sendiri dengan tujuan untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Next. Fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses bersatunya kedua jenis sel kelamin antara jantan dan betina sehingga menghasilkan sel baru yang disebut dengan zigot. Next. Kemudian pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan atau fertilisasi adalah peristiwa terjadinya peleburan antara gamet jantan dan betina. Satu pembuahan tunggal itu terjadi bila setiap pembuahan satu kali pembuahan menghasilkan embrio. Pembuahan tunggal ini terjadi pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka yang artinya bakal bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Pada tumbuhan Gymnospermae ini, ia tidak memiliki ovarium sebagai tempat perkembangan biji,
dan serbuk sarinya akan langsung jatuh ke tempat ovum yang berada di dekat mikrofil sehingga tidak terjadi penyerbukan pada tumbuhan gimnosperma ini. Ciri-ciri dari tanaman gimnosperma ini secara umum yaitu satu, letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, biasanya punya akar tunggang meski ada juga yang berakar serabut. Yang ketiga, daun kaku, kecil, tebal, dan berbentuk seperti jarum, tetapi ada juga yang berbentuk tipis dan melebar seperti daun melinjo. Yang keempat, tidak memiliki bunga sejati, tetapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut dengan sporofil. Yang kelima, gamet jantan dan betina tersusun dalam trobilus atau runjung, ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Yang keenam, pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah pembuahan tunggal yang peleburannya antara sel kelamin dan sel betina yang akan menghasilkan zigot kemudian berkembang menjadi embrio. Yang ketujuh, tumbuhan biji terbuka terdiri dari 3 ordo yaitu Shishaidae, Genpinae, dan Conferens. Dan yang terakhir, siklus reproduksinya memiliki fase haploid. Contoh tanaman dari gimnosperma ini, yang pertama ada melinjo, 2 ginkgo, 3 pakis haji, 4 damar, yang kelima cemara biru, yang keenam pohon pinus. Yang kemudian yang kedua pembuahan ganda. Pembuahan ganda ini terjadi 2 kali dalam pembuahan yang menghasilkan 1 embrio dan endosperm. Pembuahan ganda ini terjadi pada tumbuhan Acniospermae. Acniosperma itu adalah kelompok dari jenis tumbuhan yang bijinya dilapisi oleh bakal buah atau sering disebut dengan tumbuhan biji tertutup. Ciri-ciri tumbuhan Acniosperma ini yang pertama ada akarnya itu berbentuk serabut atau tunggang. Yang kedua bakal biji itu tertutup oleh daun buah. Yang ketiga daun pipih, tulang daunnya beraneka ragam. Yang keempat tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan juga akar. Yang kelima, bentuk tulang daun bervariasi, bisa lurus, menjari, atau menyirip. Kemudian, berkas pembuluh pengangkutan ada yang kolateral, terbuka, namun juga ada yang tertutup, dan ada juga yang birolateral. Yang terakhir, terdapat bunga tersusun dari sporofil serta bagian-bagian lainnya. Terus, klasifikasi Acniosperma ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kelas monokotil dan dikotil. Kalau kelas monokotil itu cirinya utamanya itu monokotil adalah akar berbentuk serabut, batang beruas, tidak berkambium, pertualangan daun sejajar, bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, memiliki 1 kotiloden dan berkeping lembaga. Sedangkan kelas dikotil, ciri utamanya itu tumbuhan dikotil adalah akarnya berbentuk tunggang, batang bercabang, dan beruas-ruas, berkambium, letak berkas pengangkut teratur, tipe berkas pengangkut kolateral terbuka, pertulangan daun menyirip atau menjari, bagian-bagian bunganya berjumlah 4-5, kelipatannya memiliki 2 keping lembaga atau kotiledon. Contoh tumbuhan dari Acniosperma ini yaitu yang pertama ada durian, jambu, mangga, rambutan, apel, pir, dan tomat. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Jenny. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang proses fertilisasi atau pembuahan Angiospermae. Dan dapat diketahui bahwa pembuahan yang terjadi pada Angiospermae adalah pembuahan ganda. Pembuahan ganda terjadi apabila dalam proses terjadi 2 kali pembuahan, yaitu yang pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, peleburan inti generatif 2 dengan kandungan lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Dan dapat dilihat di gambar prosesnya.
yang akan diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah satu dengan memunculkan sebuah saluran kecil yang dinamakan bulu sari. Bulu sari ini sebagai jalan menuju akar ovul. Bulu sari kemudian tumbuh memanjang dalam tangkai putik. Melalui bulu sari ini, inti serbuk sari berjalan menuju bakal biji. Selama perjalanan tersebut, inti serbuk sari akan membelah menjadi inti vegetatif, inti generatif pertama, dan inti generatif kedua. Inti vegetatif berjalan di depan inti generatif karena berperan sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di bakal biji, inti generatif 1 atau N akan dibuahi oleh ovum dan membentuk zigot atau 2N. Sedangkan inti generatif 2 atau N membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Peristiwa pembuahan ini yang dinamakan pembuahan ganda. Pada perkembangan selanjutnya, zigot berkembang menjadi embrio calon tumbuhan baru. Sedangkan endosperma digunakan sebagai sumber makanan pertama pada proses perkecambahan biji. Bakal biji akan tumbuh menjadi biji dan bakal buah akan menjadi buah yang membungkus biji. Next. Selanjutnya, siklus hidup angiospermae. Dan dapat dilihat di gambar, yaitu diawali dengan kecambah, selanjutnya menjadi sporopit dewasa, selanjutnya ovul di dalam ovari, dan dapat dilihat seperti ini siklus yang akan dialami oleh angiospermae semasa hidupnya. Yang pertama yaitu fase gametofit. Fase ini akan dimulai ketika serbuk sari menempel pada kepala putik dan membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari terdapat 3 inti sel, yaitu inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2, yang masing-masing bersifat haploid. Sementara pada bagian pangkal putik terdapat ovarium atau bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang mengandung 1 sel telur, 2 sel sinergit, 2 inti kandungan lembaga sekunder, dan 3 sel antipoda. Inti generatif 1 yang haploid akan berfungsi dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot diploid. Sementara inti sel generatif 2 akan berfusi dengan inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperm dan triploid. Hasil dari proses fertilisasi tersebut terdapat akan tumbuh dan berbentuk buah yang memiliki biji. Selanjutnya fase sporofit. Bila biji jatuh ke tempat yang mendukung, mereka kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru yang akan memiliki akar, batang, daun, dan pada suatu saat berbentuk bunga. Tumbuhan angiospermae dewasa bersifat diploid dan dikenal dengan generasi sporofit atau penghasil spora. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jepri Wisnu Wardana. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Jenny. Pohon Pinus contorta atau Gymnospermae. Siklus pohon pinus dimulai dari runjung betina, kemudian berlanjut ke
sisik runjung betina yang terdiri dari ovul. Selanjutnya akan berlanjut ke gematofit betina, Megasporium magaspora. Selanjutnya berlanjut ke masa fertilisasi, yaitu zigot, nuklus sperma bersatu dengan nuklus ovum, kemudian berlanjut ke saluran serbuk sari. Selanjutnya berlanjut ke runjung betina dewasa, runjung berisi biji. Selanjutnya berlanjut ke biji dan naik ke sayap, lalu kulit biji, lalu gematofit betina. Kemudian akan berkecambah embrio. Selanjutnya akan berlanjut ke runjung dewasa atau runjung serbuk sari. Dari runjung serbuk sari berlanjut ke runjung jantan. Dari runjung jantan akan berlanjut ke akan menghasilkan, tiap sisik runjung jantan menghasilkan 2 mikrosporangium. Mikrosporangium kemudian ke mikrospora. Mikrospora terpecah menjadi serbuk sari, terbawa angin ke runjung betina. Next. Kemudian proses fertilisasi. Proses fertilisasi berawal dari kepala sari, mikrospora. Kemudian berlanjut ke butir serbuk sari. Butir serbuk sari dibagi menjadi 2, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Penyerbukan kemudian ke penyerbukan dan berlanjut ke fertilisasi. Kemudian berlanjut lagi ke kulit biji dan berlanjut ke buah. Setelah buah berlanjut ke perkecambahan dan dari kecambah berlanjut ke sporfit muda. Next. Life cycle of angiospermas. Dari sini dapat dilihat bahwa bagian-bagian dari bunga yaitu germicide pollen grain atau male gametophyte on a stigma of cervel. Kemudian ada bagian anter deep of stamen. Kemudian ada pollen tube going down style of carpel. Kemudian ada ovary base of carpel. Kemudian ada ovule. Kemudian ada embrio sac atau female gametophyte. Kemudian ada egg. Kemudian ada sperm nozzle. Siklus bunga dimulai dari fertilization, kemudian berlanjut ke endosperma dan turun ke zigot, kemudian zigot turun ke embrio, lanjutnya ke fruit develop from dan berlanjut ke set atau develop from ovule. Kemudian set ke breminating set. Kemudian sporty seeding dan berlanjut ke mature fertile plant with spora. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Agung Juliansyah. Oke, saya akan meneruskan materi dari Jeffrey.
Selanjutnya ada tumbuhan biji tertutup atau yang biasa disebut juga Angiospermae. Ciri-ciri dari Angiospermae adalah bakal biji yang terlindungi oleh daun buah sehingga disebut biji tertutup. Tumbuhan Angiospermae umumnya berupa pohon besar, terdu, tumbuhan rambat ataupun panjat, dan tumbuhan tidak berkayu. Daunnya relatif lebar dan pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. Memiliki sistem perakaran serabut dan tunggal. Memiliki batang lunak dan keras berkayu. Memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Contoh buah dari Angiospermae ada semangka, anggur, kesemek, alpukat, apel, dan persik. Next. Selanjutnya ada tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Disebut tumbuhan biji terbuka karena biji tidak terbungkus oleh buah. Tumbuhan Gymnospermae mengembangkan benihnya di permukaan sisik dan daun yang sering tumbuh membentuk kerucut atau bentuk batang. Pada tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki ovarium sebagai tempat perkembangan biji dan sebuk sari akan langsung jatuh di tempat ovum yang berbeda di dekat mikrofil sehingga tidak terjadi penyerbukan pada tumbuhan Gymnospermae. Ciri-ciri dari tumbuhan Gymnospermae adalah satu, letak bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun buah. Dua, biasanya punya akar tunggang meski ada juga yang berakar serabut. Tiga, daun kaku, kecil, tebal, dan berbentuk seperti jarum, tetapi ada juga yang berbentuk tipis dan melebar seperti daun melinjo. Tidak memiliki bunga sejati, tetapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Jamet jantan dan betina tersusun dalam strobilus atau runjung. Ada yang berubah satu dan ada yang berumah dua. 6. Pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah pembuahan tunggal, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Contoh dari tanaman Gymnospermae ada melinjo, ginkgo bilboa, pakis haji, damar, cemara biru, melinjo, pohon pinus. Next. Ada buah tunggal berdaging. Buah tunggal berdaging, buah yang dinding buahnya menjadi tebal dan berdaging. Bagian dinding buah, satu, kulit luar atau eksokarpium, struktur tipis, kuat, dan kaku, permukaannya licin. Yang kedua, kulit tengah, mesokarpium, atau daging buah, tebal, berdaging, berserabut, dan bisa dimakan. Tiga, kulit dalam, endokarpium, tebal dan keras, kulit dalam ini berbatasan langsung dengan biji. Contohnya ada mentimun dan labu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Dan demikian presentasi kelompok kami. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan